Shalom anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Novi dan Miss Maris. Yuk kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama Tuhan ya. Kita mau sama-sama naikkan pujian dari terbit matahari. Biar dari mulai mataharinya itu muncul sampai mataharinya terbenam, kalian tidur, kita tetap memuji nama Tuhan. Firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengurapi guru kami yang akan menceritakan tentang kebenaran-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberikan hikmat kepada setiap kami semuanya, anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Sorniko. Apa kabar kalian pada hari ini? Pasti luar biasa kan? Pasti tetap semuanya sehat. Meskipun kita tidak bertemu di sekolah, tapi Sorniko percaya kalian di rumah tetap dengan penuh sukacita, penuh semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Tadi kalian sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita belajar sedikit firman Tuhan supaya menguatkan hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk waktu yang indah ini, pagi yang indah ini, kami boleh menikmati Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Biarlah pujian kami ini boleh menjadi berkenan, menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami supaya dapat ditaburi dengan benih-benih firman ini, dan firman ini boleh bertumbuh dengan subur di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati yang waktu indah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Pastinya kalian sudah sering mendengarkan tentang garam dan terang dunia. Di gereja, di sekolah minggu, kalian pasti sudah banyak sekali mendengarkan cerita tentang garam dan terang dunia. Nah, kita akan belajar tentang garam dan terang dunia. Apa itu garam dan terang dunia dalam aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelum Sorniko akan menjelaskan, Sorniko akan mengajak kalian untuk mengenal seseorang yang selama ini sudah bisa menjadi garam dan terang dunia di dalam kehidupan nyata.
yaitu Bunda Teresa. Kalau kalian kenal nama Bunda Teresa ini, beliau adalah seorang biarawati yang dengan segenap hati mencurahkan seluruh hidupnya, menanggalkan segala keinginan dagingnya. Dia mau melayani dengan tulus, dengan ikhlas kepada orang-orang miskin yang ada di India. Dia merawat orang-orang yang sakit, yang bahkan orang yang dibuang di pinggir jalan oleh keluarganya karena dia menderita sakit yang mungkin memalukan keluarganya atau keluarganya sudah tidak mengurusi. Tapi Bunda Teresa ini meluangkan hidupnya, meluangkan waktunya, memberikan cinta kasihnya untuk dia melayani orang-orang tersebut. Meskipun beliau mungkin tidak bisa menyembuhkan, tapi dia bisa melayani, memberikan semangat, memberikan cinta dan kasihnya sampai sebelum saat ajal menjemput orang-orang tersebut. Nah, ini bukti salah satu contoh di mana dia menjadi seorang garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akan belajar lebih lanjut di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, dan aku akan bacakan dari kitab ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, kita akan bahas persatu-satu di dalam Matius 5 ayat 13-14 ini. Nah, sebagai garam, kalian tahu ya pasti garam itu fungsinya untuk apa toh nak? Garam itu fungsinya kalau ibu-ibu atau sebagai chef pasti sangat membutuhkan yang namanya garam ini. Garam itu fungsinya adalah memberikan rasa. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup kita harus bisa memberikan pengaruh. Pengaruh yang bagaimana? Sebagai contoh tadi garam. Ketika kita misalnya masak sop, ya sop yang kita masak itu dengan sop daging, dengan sayur-sayuran, kita campur dengan air. Ketika di dalamnya tidak ada garam, apalah arti sop itu ya? Rasanya pasti hambar, tidak berasa sama sekali, dan mungkin kita tidak mau akan memakannya. Tapi ketika kita memberikan sedikit garam, sop itu akan, yang sepanci itu akan berasa lebih nikmat, lebih gurih, dan kita makannya dengan lahap sekali. Nah, seperti itu juga hidup kita sebagai orang Kristen. Kita bisa memberikan pengaruh kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Ya, memberikan rasa yang baik kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Tidak hanya orang-orang Kristen saja, tetapi di luar orang-orang Kristen juga. Kita harus bisa memberikan rasa yang terbaik sebagai hidup kita sebagai orang Kristen. Bukan memberi pengaruh yang tidak baik, tapi memberikan pengaruh yang baik kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Ya, yang pertama yaitu memberikan pengaruh. Garam memberikan rasa kepada setiap masakan, dan juga hidup kita memberikan rasa yang terbaik sebagai orang-orang Kristen, teladan Tuhan, membawa pengaruh yang terbaik buat orang-orang sekitar kita. Kita sebagai anak-anak harus memberikan pengaruh yang baik pada teman-teman kita, baik di sekolah maupun di rumah dan dimanapun juga. Oke, yang kedua, garam juga bisa mempunyai fungsi yaitu sebagai pengawet. Nah, kalian tahu ikan asin, dia tidak mudah busuk, ya, karena apa? Dia diberi garam. Selain itu juga bahan-bahan makanan lain seperti asinan. Nah, yang kedua ini, garam ini memberikan sebagai penjaga norma-norma dan nilai-nilai kemurnian, kebenaran, maaf ya. Nah, dengan garam ini kita diajarkan untuk kita berperilaku mengikuti karakter Kristus yang menjadi teladan hidup menurut firman Allah. Dengan demikian, kehadiran kita dapat menghilangkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Yaitu tugas kita sebagai penjaga norma-norma dan nilai-nilai kebenaran. Kalau kita tahu ada suatu hal yang tidak baik, ya, atau itu kebusukan, kalau dalam ikan proses lama-lama menjadi busuk, tapi kita menjadi kontrol. Ya, ketika kita melihat teman kita atau siapapun yang berbuat tidak baik, kita harus bisa menjadi pengontrolnya. Ya, kita memberitahu kepada mereka supaya mereka dapat kembali hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Meskipun mereka tidak kenal Tuhan, tapi kita tetap memberikan ajaran yang terbaik yang seperti yang Tuhan sudah berikan pada kita. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir yaitu sebagai terang. Kalian pasti tahu sendirilah, ya, terang itu
dia berfungsi ketika diletakkan atau ditempatkan di suatu keadaan yang gelap. Ya, ketika suatu tempat itu gelap, dengan adanya terang itu, tempat itu akan menjadi terang sekali, dan kita bisa melihat di apa yang ada di sekitar kita. Sama halnya seperti terang dalam hidup kita ini, nak. Biarlah apa yang ada di dalam hidup kita ini bisa menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan justru malah kita menjadi kegelapan buat mereka, tapi kita bisa menjadi terang buat orang-orang atau teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Ya, sehingga orang yang ada di sekitar kita bisa melihat dengan jelas, oh, kehidupan orang Kristen itu seperti ini loh. Memberikan contoh yang terbaik. Oh, orang Kristen anak Tuhan itu seperti ini. Nah, jadi kita bisa membawa dampak yang terbaik. Dan sesuatunya itu bisa jelas. Itu karena adanya kasih dari Tuhan Yesus. Nah, inilah anak-anak yang pagi ini Sarneko bisa berikan pada kalian. Di mana dalam hidup kita ini Tuhan sudah mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang. Biarlah garam itu dapat berfungsi, caranya bagaimana? Yaitu tadi kita menjadi pengaruh buat orang lain. Kita bisa menjadi pengontrol buat orang lain. Ya, sehingga garam itu tidak akan sia-sia. Seperti di firman Tuhan ini, kalau dia tidak ada artinya, dia akan menjadi tawar, bahkan malah dia akan diinjak-injak. Dan yang kedua yaitu kita bisa menjadi terang, menjadi pembawa terang di dalam sebuah kegelapan. Bukan justru kita memberikan kegelapan dalam sebuah terang, tapi kita membawa terang di dalam sebuah kegelapan. Hidup kita memberikan kejelasan yang terbaik buat orang lain, mencerminkan hidup kita sebagai anak-anak yang penuh dengan karakter Kristus. Ya, inilah anak-anak yang pagi ini kita bisa pelajari hari ini. Biarlah apa yang kita lakukan dalam sehari-hari, kita terus dapat berpegang dalam firman Tuhan pada hari ini, Tuhan. Hari ini anak-anak. Terima kasih anak-anak. Mari sebelum kita akan selesai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadikan garam dan terang dunia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri akan melindungi kami, memberkati kami, menjagai kami, dimampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Seperti yang Engkau kehendaki, menjadi garam dan terang bagi dunia kami, membawa dampak yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini dalam kuasa-Mu. Biarlah Tuhan pelihara kami, jagai kami, sehingga kami boleh menikmati aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Sarneko pada hari ini. Dan hari ini kalian sudah masuk hari keempat dalam mengikuti PAS. Tetap semangat, tetap terus belajar dengan rajin supaya kalian dapat mendapatkan hasil yang maksimal dan yang baik. Begitu anak-anak, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat pagi.